Oke, setelah sebelumnya gue bahas PC-PC rakitan, sekarang agak geser sedikit dulu nih, dimana gue pengen bahas sebuah all-in-one PC karena di sini punya spesifikasi yang cukup menarik karena udah pakai CPU Intel Core Gen 12 seri H dengan TDP yang cukup tinggi, dan dia juga bisa dipakai gaming tipis-tipis, dan juga standnya ini udah full ergonomik, dan kalian bisa dapetin semuanya itu dengan harga mulai dari 8 jutaan aja. Ya, ini adalah all-in-one PC dari Acer dengan nama ACX24. Nah, sesuai namanya, PC ini punya bentang layar 24 inch, jadi ini lebih lebar dari all-in-one PC Acer yang sempat gue bahas beberapa bulan lalu. Dan ini standnya udah full ergonomik, jadi bisa di tilt, swivel, height adjust, ataupun di rotate 90 derajat. Serta ini udah dilengkapi dengan gyro sensor, jadi bisa auto-rotate selayaknya PC tablet. Desainnya sendiri hanya tersedia varian putih saja, dan dia bezelnya udah tipis karena bezelnya cuma 3,7 mm, dan ini membuat layarnya punya screen to body ratio mencapai 91%. Dan seperti biasa hanya tebal di bagian dagu saja untuk meletakkan tulisan Acer, dan di sini juga agak unik sih karena peletakan webcamnya di bawah seperti ini. Nah, di bagian belakang cukup clean dengan tulisan Acer yang cukup besar aja di bagian atas dan ada aksen garis-garis berwarna silver. Alasan bagian belakangnya ini lumayan clean karena peletakan portnya nih ada di bagian bawah dan samping PC ini, yang mana di sini udah dikasih port USB hingga display yang cukup banyak. Hanya saja agak disayangkan tidak adanya port USB Type-C. Terus juga portnya lebih banyak di bagian bawah, dan mana ini sedikit terhalang ya sama posisi webcam, sehingga bikin kurang praktis aja kalau mau colok-colok. Ya, untungnya sih layarnya bisa di-rotate, jadi mempermudah nih akses port di bagian bawah. Tapi lebih baik sih memang diperbanyak aja portnya di bagian samping. Secara build quality juga udah cukup oke, standnya kokoh, nggak mudah goyang, dan mostly bermaterial plastik semua untuk frame luarnya. Untuk pengaturan layarnya juga smooth dan mudah digerakkan. Nah, buat layarnya seperti yang gue bilang di awal, punya luas 24 inch yang di sini tuh udah pakai panel IPS. Resolusinya sendiri ada di Full HD dengan refresh rate 60 Hz saja. Nah, seperti biasa Acer selalu menyematkan beberapa fitur monitor mereka ke all-in-one PC-nya sendiri, seperti Blue Light Shield alias layarnya bisa diubah menjadi lebih warm supaya lebih nyaman saat dipakai kerja. Lalu ada Flickerless alias layarnya terhindar dari flicker, dan ada Exacolor yang mana membuat layar PC-nya tuh jadi cukup akurat. Dan ketika gua cek menggunakan Spider X Pro, layarnya punya akurasi di 92% sRGB dan 73% DCI-P3. Udah cukup oke sih, walau memang belum mencapai 100% sRGB. Tapi ya buat target penggunaannya sekedar office use atau ngetik-ngetik Excel dan Word sih ya udah lebih dari cukup. Nah, layar 24 inch-nya sendiri udah cukup nyaman buat dipakai multitasking 4 Windows sekaligus. Hal yang agak sulit nih dilakukan pada layar laptop yang cuma 14 inch sampai 16 inch saja. Dan karena layarnya yang udah full ergonomik, gue jadi bisa naruh tablet Android di bawah PC-nya buat nontonin YouTube atau Netflix biar layar PC-nya tuh fokus dipakai buat kerjaan. Anyway, PC ini juga udah dilengkapi juga dengan lisensi Windows 11 Home dan Office Home 2024. Plus di sini juga mendapatkan free langganan Microsoft 365 selama 1 tahun. Yang kalau di total value-nya itu senilai 5.299.000. Jadi daripada beli lagi atau cari jalur krek-krekan, ini udah tinggal langsung dipakai aja buat kerja. Oh ya, masih soal display, sayangnya layar PC ini tidak bisa merangkap jadi monitor biasa atau jadi display dari PC lain. Nah, dia tuh hanya bisa melakukan display output ke monitor lain saja. Yang di sini tuh bisa output up to 2 layar monitor sekaligus, yang satunya pakai HDMI dan satunya pakai kabel VGA. Kemudian di bagian bawah monitornya ini tuh ada webcam beresolusi 5 megapiksel, dan ini tuh bisa merekam video di 2K 30 fps dan ada manual shutternya untuk menjaga privacy. Nah, cuman karena posisinya di bawah seperti ini, posisi kameranya jadi agak awkward karena menghadap dari bawah ke atas. Berikut kualitas webcam dari Acer ACX24, yang mana di sini ruangannya udah cukup terang ya, gue kasih cahaya tapi seperti masih ada sedikit-sedikit noise, tapi setidaknya di sini muka gue udah kelihatan cukup jelas dan udah cukup tajam karena memang resolusinya 5 megapiksel alias ini bisa rekam di 2K 30 fps. Dan berikut juga ini suaranya, apakah mikrofonnya bisa menangkap suara gue dengan jelas dan minim noise, silakan kalian nilai sendiri. Pada paket penjualan Acer ACX24 ini tuh juga dilengkapi dengan mouse dan keyboard beserta sebuah mousepad. Namun sayangnya ini tuh masih menggunakan kabel sehingga nggak bisa clean dari perkabelan. Walau sih ya standnya memiliki jalur kabel manajemen, tapi alangkah lebih oke sih jika paket mouse dan keyboardnya ini juga wireless aja sekalian.
Anyway, sebagaimana sebuah all-in-one PC itu selalu dilengkapi dengan speaker internal, yang di sini juga ada dua speaker stereo yang secara kualitas sih nothing special, sekedar cukup aja untuk memenuhi kebutuhan entertainment. Oke, kemudian lanjut ke spesifikasi hardware yang digunakan oleh PC ini. Dia tuh menggunakan Intel Core i5-12450H, CPU dengan 4 performance core dan 4 efficient core. Dan CPU ini tuh membawa integrated GPU Intel UHD Graphics 48 Execution Unit dengan clock 1200 MHz. Nah, untuk upgrade RAM dan SSD-nya kita perlu bongkar bagian belakang PC-nya dan melepas juga stand-nya. Nah, di sini tuh ada satu slot SSD NVMe Gen 3 x 4 yang bawaannya udah dapat kapasitas 512 GB. Yang speednya sendiri tuh ada di 3,3 GB per second. Jadi udah lumayan dan speednya emang paling kenceng sih untuk slot NVMe Gen 3. Nah, buat RAM sendiri di sini ada dua slot berjenis SODIMM DDR4 yang di sini tuh bisa di-upgrade dan bawaannya dikasih satu keping RAM 8GB DDR4 3200. Selain RAM dan SSD, di sini tuh kita juga bisa menambahkan satu hard disk SATA 2,5 inch atau satu SSD SATA. Dan kemudian kita di sini juga bisa melihat cooling system dari PC ini yang kelihatannya sih cukup sederhana, cuma dikasih satu fan aja. Tapi di sini jumlah heat pipe-nya tuh ada 4 buah, jadi harusnya sih udah bisa memaksimalkan CPU Intel seri H. Nah, untuk upgrade ini tuh bakal merusak stiker garansi ya, jadi bakal void. Jadi disarankan sih dibawa aja ke service center dengan membawa RAM dan SSD yang udah kalian beli sendiri. Nah, berikutnya masuk ke hasil benchmark. Nah, saat gua tes Cinebench R23 loop 10 kali, CPU-nya bisa sustain di 45 watt dengan suhu yang cukup adem cuman di 85 derajat aja. Mengingat setup coolingnya sama seperti sebuah laptop, tentu ini udah sangat-sangat baik. Dan untuk hasil multicore-nya sendiri, dia tuh bisa stabil di 8000-an dan sedikit-sedikit turun aja ke 7900. Jadi masih cukup oke nih. Dan kemudian PC ini tuh punya Intel Core i5-12450H yang lebih kenceng dari sebuah laptop dengan CPU yang sama. Dan di sini tuh malah perbandingannya laptopnya udah pakai RAM dual channel 16GB DDR5. Mengingat ACX 24 ini tuh hanya dilengkapi satu keping RAM 8GB DDR4 saja. Tentu ini performa yang kenceng banget sih. Nah, pada hasil 3D Mark juga terlihat CPU dari ACX 24 ini tuh cukup kencang, hanya tertinggal dari sisi integrated GPU aja karena ya memang integrated GPU itu kan sangat sensitif sekali dengan konfigurasi RAM. Dan kemudian pada benchmark productivity seperti Blender, Acer ACX 24 ini tuh bisa selesai dengan waktu yang paling cepat. Namun pada tes video encoding yang tentunya melibatkan integrated GPU, maka di sini dia tuh bukan yang paling kencang, mengingat dia hanya dilengkapi satu keping RAM 8GB DDR4 saja. Tentu gue yakin sih Acer ACX 24 ini tuh bisa dioptimalkan lagi jika kita upgrade RAM-nya jadi dual channel. At least bawaannya saja sudah kasih performa CPU Intel Core i5-12450H yang lumayan kencang. Nah, sebenarnya sih tanpa memandang performa benchmark, sebetulnya sih PC ini udah lancar-lancar aja buat dipakai ngedit video 1080p di software macam DaVinci Resolve. Yang harusnya sih software lain seperti CapCut atau Filmora ya juga sama-sama lancar, karena ya kan memang nggak seberat software DaVinci Resolve ini. Dan kemudian nih, buat dipakai main game tipis-tipis, PC ini juga bisa kok. Untuk main game Valorant aja dia tuh bisa tembus sampai 100an FPS di resolusi Full HD loh. Dan by the way, ini udah gua tes Valorantnya setelah update ke Unreal Engine 5. Kemudian di game lain seperti Genshin Impact di sini juga masih bisa smooth nyaris 60 FPS di resolusi Full HD juga. Dan bisa dilihat frame time-nya di sini tuh cukup flat, yang mana ini menandakan jarang terjadi stuttering atau nge-frame saat lagi main game. Untuk power adapternya dia seperti charger laptop pada umumnya yang di sini punya supply daya mencapai 120 watt. Dan untuk konsumsi daya realnya saat posisi PC ini idle dia tuh hanya memakan 20-an watt saja. Dan ketika dihajar full load, PC-nya tuh bisa mengkonsumsi 80-an watt. Jadi ini udah irit listrik banget sih. So overall secara performa nih, all-in-one PC Acer ACX 24 ini tuh nggak kaleng-kaleng. Di sini dia tuh bisa memanfaatkan CPU Intel Core i5-12450H dengan optimal. Apalagi mengingat ini cuma dikasih RAM satu keping aja alias cuma single channel doang. Jadi kalau kalian di sini upgrade jadi dual channel, tentu ini akan jadi lebih gacor lagi nih performanya. Nah, all-in-one PC seperti ini tentunya akan sangat cocok untuk diterapkan pada small office atau home office, tapi nggak ada salahnya juga buat kalian yang emang seorang pekerja dari WFH gitu dan memerlukan sebuah setup yang punya layar lebih besar tentunya dari sebuah laptop. Apalagi layarnya udah full ergonomik, jadi bisa diatur-atur sesuai kenyamanan kalian.
Dan gak ada salahnya juga All-in-One PC ini diterapkan pada untuk murid-murid pelajar ya, karena kan All-in-One PC ini lebih mudah diawasi dibandingkan anaknya itu dikasih gadget seperti laptop atau tablet. Dan tentunya alasan memiliki All-in-One PC ini adalah karena punya masa garansi yang cukup panjang, yang di sini dilengkapi dengan garansi 1 tahun spare part dan 3 tahun service. Tapi kalian di sini juga bisa free upgrade garansinya menjadi full 3 tahun untuk spare parts dan service, plus juga mendapatkan Acer Accidental Damage Protection, yang bahkan juga nih mendapatkan layanan on-site service yang sekali lagi ini semuanya free upgrade yang berlaku sampai 30 September. Jadi tinggal ikuti aja persyaratannya yang ada di link berikut atau nanti gua cantumin di deskripsi. Cuman memang tentunya ya All-in-One PC dari Acer ACX24 ini nggak sepenuhnya sempurna. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti di sini absennya port USB Type-C yang sepertinya di tahun 2025 kan udah jadi port yang mandatori ya. Terus juga di sini port di bagian samping itu juga nggak begitu banyak sehingga agak kurang praktis nih kalau mau nyolok-nyolok. Dan tentunya juga paket bawaan keyboard dan mouse-nya ini masih menggunakan kabel jadi belum wireless, yang mana kan harusnya di harga serupa seperti Acer ACX24 ini kayaknya udah banyak deh yang ngasih mouse dan keyboard wireless. Dan untuk harga yang dibanderol dari All-in-One PC Acer ACX24 ini tuh dimulai dari 8.069.900 untuk varian CPU Intel Core i3 1215U. Dan untuk varian CPU Intel Core i5 12450H dibanderol dengan harga 11.099.000. Dan itu cuman beda varian CPU aja karena secara spek yang lain-lainnya itu sama persis. Dan menurut kalian gimana tentang All-in-One PC dari Acer ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.